Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok BI ingin mempresentasikan tugas proyek BI kami yang berjudul Prediksi Penyediaan Stok Moisturizer di Sosiola berdasarkan minat pelanggan dengan menggunakan metode algoritma Key-Means. Adapun anggota kelompok dari BI itu yang pertama ada Holiness dengan NIM 049, Niko dengan NIM 059, saya sendiri Salsa dengan NIM 065, Safira dengan NIM 067, Sukia dengan NIM 068. Presentasi akan dimulai dari Holiness. Kepada Holiness dipersilakan. Baiklah. Nah, di sini kami membahas mengenai persediaan stok moisturizer itu dengan eh, dengan melakukan data mining di metode Cummins. Nah, pernah nggak kalian mengalami kehabisan stok produk kecantikan yang Anda inginkan? Atau pernah nggak lihat produk kecantikan kayak moisturizer tuh yang tersimpan udah lama dan nggak terjual-jual? Nah, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan data mining dengan metode Cummins untuk prediksi peminatan suatu produk moisturizer. Nah, dengan prediksi peminatan produk ini, Sosiala dapat mengelola persediaan barangnya dengan lebih efisien. Ini berarti baik pengguna, pelanggan ataupun penjual nggak perlu khawatir lagi akan kehabisan stok produk kecantikan ataupun kelebihan stok barang yang ada di rak Sosiola. Nah, selain itu, Sosiola juga dapat mengurangi kerugian juga dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, Sosiola sendiri itu merupakan e-commerce kecantikan terpercaya di Indonesia yang menawarkan berbagai macam produk kecantikan berkualitas dan otentik dengan banyak fitur yang disediakan mereka seperti Soko, Beauty Journal, dan Lila by Sosiola. Sosiola memudahkan penggunanya untuk menemukan produk kecantikan yang tepat dan tetap berkomitmen untuk membentuk masa depan kecantikan melalui teknologi dan memberikan pengalaman kecantikan yang lebih baik bagi setiap orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk analisis data, kita lihat ya, data yang kita gunakan ini kita peroleh dari Kaggle dengan format CSV atau comma separated value. Artinya value-nya ini kalau kita buka, dia koma-koma semua. Data ini sering dipakai untuk data mining, untuk data machine learning agar bisa dipelajari data-datanya. Nah, data yang kita ambil data set moisturizer yang dari Sosiola sendiri. Nah, datanya berjumlah sebesar 550 baris dengan 20 kolom. Nah, beberapa kolom-kolom yang harus kita olah terlebih dahulu karena kita nggak ambil semua datanya. Data dari brand, price, rating, number of recommendation, repurchase dalam topik kategori yes, repurchase dalam kategori no, ataupun dalam kemungkinan maybe. Kita mengambil dataset ini, kita mengambil 30 lebih brand moisturizer yang dijual. Kita melihat manakah brand yang paling disukai oleh orang. Kita juga mau tahu informasi apakah membeli moisturizer tersebut akan membeli ulang atau tidak. Dan juga kita ada informasi yang akan diolah agar pihak pembisnis bisa mengambil keputusan untuk pemasarannya dan bagaimana produk yang dia harapkan jual di pasar. Nah, informasinya dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nanti akan dikasih lihat di bawah lagi ya. Mungkin sambung ke kawan saya lagi. Adapun rancangan dari IRD sebagai berikut. IRD merupakan sebuah perancangan database yang sangat berguna untuk mempresentasikan entitas dan hubungan di antaranya secara visual yang jelas. Di sini terdapat karyawan yang akan melayani setiap pelanggan yang ada. Dan setiap pelanggan akan membayarnya ke kasir. Lalu pelanggan juga membeli item-item yang sudah disediakan. Item-item ini didapatkan dari para supplier. Selanjutnya, adapun data warehouse sebagai berikut. Customer itu memiliki ID-nya, yaitu customer ID sebagai key. Lalu terdapat name, address, dan juga phone number. Lalu terdapat kasir dengan key-nya sebagai kasir ID dan juga name, address, dan phone number juga. Begitu juga dengan employee, terdapat key employee._id. Lalu terdapat mereka semua customer ID akan ditujukan kepada pack table yaitu sales, dan ini terdapat customer ID, item ID, kasir ID, date ID, employee ID, quantity, dan juga price. Date ini terdiri dari minute, day, month, and year.
Lalu kemudian ada item, di mana item ini terdapat name, brand, kategori, price, ID, rating, dan juga supplier. ID rating ini terbagi lagi menjadi rating, yaitu ada rating, ada number recommend, number review, dan juga repurchase. Lalu ada supplier, di mana supplier ini terdapat name, address, dan juga type. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila. Oke, langsung buka Coffee Kumai aja, Fir. Nah, jadi ini tampilan dari desain dashboard punya kami. Nah, jadi desain dashboard itu merupakan hal yang sangat penting ya gitu dalam suatu bisnis. Karena desain dashboard ini berperan penting dalam memvisualisasikan data yang nanti akan menghasilkan informasi untuk meningkatkan kinerja bisnis kita ke arah yang lebih efisien. Nah, visualisasi data ini bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini kami sajikan dalam bentuk grafik. Jadi kita bisa melihat dan memantau kinerja bisnis kita itu secara real time. Jadi bisa membantu pelaksana bisnis untuk melihat perkembangan serta perubahan secara langsung yang mendukung pengambilan keputusan terhadap kondisi internal maupun keadaan pasar atau eksternal. Nah, kemudian selain itu dashboard juga bisa membantu tim pemasaran serta pelanggan gitu layan pelanggan untuk membuat taktik serta strategi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hasil dari dashboard menjadi media pelaporan dan menjadi media komunikasi yang efektif juga untuk kepentingan internal dan eksternal antar tim pelaksana bisnis. Nah, bisa dilihat di sini ada grafik rekomendasi dengan repurchase dari moisturizer yang dijual di Sosiola. Nah, di sini ada total dataset. Nah, total dataset yang kita punya itu ada 581 dengan total brand moisturizer yang dijual di Sosiola itu ada sekitar 30 lebih. Kemudian ada customer-nya itu yang beli di Sosiala tuh dari data yang kami dapatkan tuh ada 500-an lebih. Balik ke atas lagi. Trending moisturizer untuk saat ini adalah Garnier. Nah, jadi berdasarkan grafik recommendation versus repurchase itu didapatkan bahwa moisturizer yang memang lagi trending gitu berdasarkan rekomendasi untuk stigma positif, kemudian untuk yes repurchase orang-orang yang udah membeli produk Garnier terus apakah mereka akan membeli lagi gitu ya, jawabannya iya, mereka bilang iya gitu. Nah, sejauh ini Garnier inilah yang paling trending dibicarakan di kalangan pembeli di Sosiola. Nah, di situ bisa dilihat ada grafik analisisnya juga. Yang pertama tadi ada Garnier, yang kedua ada Heppel, yang ketiga ada Bioderma, yang keempat ada Ralku, kemudian ada Laneige. Nah, jadi di sini kami melakukan analisis itu dengan menggunakan metode clustering. Boleh ke bawah, Safira? Nah, itu dia grafik untuk clusteringnya. Mungkin akan dijelaskan di bagian hasil dan pembahasan. Sekian dashboardnya. Saya kembalikan ke Safira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suki ya. Oke, makasih. Nah, jadi pertama di sini kita olah dulu datasetnya, di mana kita sebelum mengolah datasetnya itu kita import dulu modul-modul yang diperlukan. Jadi kita import dulu library-library yang dibutuhkan. Di sini misalnya ada Pandas, Seaborn, Matplotlib. Nah, jadi nanti inilah yang bakal kita pakai untuk ngeproses datanya. Yang kedua, kita tarik dulu datanya, kita ambil datanya yaitu skincare moisturizer. Lanjut ke bawah. Lagi. Nah, untuk nge-preprocessing datanya itu, pertama kita lihat apa-apa aja sih yang ada di data set yang kita ambil. Di mana yang pertama itu ada dari web scraper ordernya, link, sampai kategori dari si produknya. Nah, lanjut ke bawah. Habis itu kita lihat uh, ad- uh, data-data yang memiliki nilai NaN atau nggak punya yang nilainya missing gitu, dan kita lihat data-data yang uh, ada baris yang duplikat. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya yang yang bernilai NaN itu ada, tapi untuk yang duplikat itu nol. Nah, kita dalam dataset ini kita hanya memakai beberapa kolom. Ada sekitar 9 atau
3, 6, 7. 7 kolom yang dipakai. Nah, dengan pertama ada 13 kolom. Nah, 13 kolom ini beberapa akan kita buang. Kita drop dulu kolomnya. Terus setelah kita drop, kita lihat lagi apakah sesuai sama kolom yang bakal kita pakai, yaitu menggunakan df.head. Nah, habis itu kita buat variabel baru df2 sama dengan df copy. Nah, df copy di sini kita buat data frame baru yang dengan memanggil data frame sebelumnya. Jadi nggak perlu nge-inisialisasi sendiri. Nah, habis itu karena kolom price memiliki range harga dari 120 sampai 90.000, jadi kita pisah aja range harganya. Price 1 sama price 2. Nah, nanti price 1 sama price 2-nya ini kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata inilah yang bakal kita olah selanjutnya. Lanjut, bawah yang lagi. Ini udah kita olah data price 1, price 2-nya. Terus kita hitung mediannya ke bawah ya. Nah, habis itu setelah kita hitung mediannya, kita drop lah kolom price yang tadinya kita pakai lagi. Nah, jadi sekarang setelah kita hapus data yang bernilainan, kolom-kolom yang diperlukan, jadi sekarang kolomnya itu tinggal 7 kolom dengan 319 baris dari 581 baris. Nah, habis itu kita cek beberapa kolom yang memiliki tipe data kategorikal dan kita ubah ke numerik biar bisa diolah. Nah, habis itu kita masuk ke bagian transformasi data. Nah, tujuan transformasi data ini untuk menyederhanakan data sebelum divisualisasikan ke dalam model. Nah, cara pertama ada 2 cara untuk mentransformasikan data. Yang pertama itu kita ubah dulu skalanya ke skala yang standar. Tujuan dari perubahan skala standar ini tuh untuk menghindari perbedaan skala yang terlalu signifikan pada setiap fitur-fitur datanya. Jadi kita pakai modul standar scalar. Nah, habis itu setelah kita ubah skalanya, kita panggil fungsi PCA ke bawah. Kita panggil fungsi PCA, tujuannya itu untuk memuat informasi yang paling signifikan gitu, yang paling berhubungan sama si brand-brand ini. Terus kita visualisasikan datanya dalam bentuk 3D. Jadi tujuan model 3D ini dibuat biar kita lebih mudah untuk membaca dan menganalisis data set yang kita punya. Nah, jadi kita panggil PCA yang udah kita buat tadi, terus kita buat objek baru, kita tentukan ukurannya serta warnanya. Lanjutnya. Lanjut. Nah, habis itu sebelum kita masuk ke metode K-means, itu kita panggil dulu metode elbow. Nah, jadi metode elbow ini sebenarnya nggak terlalu digunakan, cuman untuk tahu jumlah klaster yang optimal dalam dataset, di sini dipakai metode elbow. Dia itu metode pemeriksaan yang cepat untuk menemukan klaster optimal. Nah, jadi setelah kita run, kita dapat kalau nilai K yang cocok untuk dataset ini adalah 5. Habis itu ke bawah. Nah, setelah kita dapat nilai K-nya itu sama dengan 5, kita inisialisasi ke variabel K-means dengan nilai N klasternya itu 5. Nah, habis itu kita tambahkan kolom baru di df2 yaitu clusters. Nah, nanti df2 ini punya kolom baru yang namanya cluster. Nah, habis itu kita tentuin plot warna yang kita mau. Siap itu kita bentuk lagi plot yang baru dengan ukuran yang kita mau. Jadi di subplot inilah bakal nampak klaster-klaster 0, 1, 2, 3, 4-nya. Ada 5 warna. Nah, habis itu dari situ kita tampilkan bentuk dari distribusi klasternya gitu. Jadi untuk klaster yang 0, dia itu memiliki produk sampai 120 lebih, yang satu nggak sampai 20, yang 2 cuman 110,
mungkin yang klaster 3 gitu, yang klaster 4 juga nggak sampai 20. Dan jadi dari distribusi inilah kita bisa tahu produk-produk yang ada di setiap klaster. Habis itu ke bawah. Nah, habis itu kita lihat setiap barang-barang setiap brand-brand yang ada di setiap klaster. Nah, di klaster 0 itu kita punya ke bawah lagi yang di klaster 0 itu kita punya kita lihat top brand dari setiap klaster ke bawah lagi. Nah, jadi di ke bawah lagi ya. Nah, jadi di setiap brand itu kita cek ada 10 brand. Nah, untuk brand klaster 0 dia punya yang paling diminatin itu ada 3. Yang pertama itu Apple, Bioderma, sama RH karena diagramnya itu lebih tinggi. Nilai dari klasternya itu lebih dari 8. Jadi di klaster 0 ada 3 brand yang paling diminati. Untuk klaster yang 1 itu dia cuma punya 1 brand yang paling diminati yaitu Apple sama seperti yang di klaster 0. Lanjut lagi. Kalau untuk klaster 2, dia punya Raiku sebagai brand yang paling diminati. Dan untuk klaster 3, itu Laneige yang paling diminati di klaster 3. Untuk yang klaster 4, ada Garnier yang paling diminati dari 2 brand yang ada di klaster 4. Yang top dari klaster 4. Nah, habis itu setelah kita tahu brand-brand apa aja nih yang paling diminati, kita visualisasikan pakai box plot. Nah, jadi kita lihat ada nggak korelasi antara harga produk sama klaster 0, 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, jadi dari dari box plot yang kita lihat ini, kita dapat tahu kalau misalnya klaster 0 itu kisaran harganya itu sekitar 95.000 sampai 240.000. Nah, untuk yang klaster 3, kita tahu kalau misalnya klaster 3 ini memiliki brand dengan harga yang sedikit lebih mahal daripada klaster-klaster lainnya, yaitu sekitar 299 sampai 400-an. Lanjut lagi ke bawah. Nah, habis itu dari itu kita lihat rekomendasi uh, antara rekomendasi versus repurchase yes di cluster. Nah, jadi kalau misalnya dari di scatter plot ini kita tahu kalau misalnya si cluster 4 itu dia lebih banyak rekomendasinya dan repurchase yes-nya itu lebih tinggi juga. Jadi rekomendasi yang tinggi um, juga akan berpengaruh pada repurchase pelanggan. Gitu. Nah, habis itu, jadi kesimpulan yang didapat ini adalah kalau misalnya, jadi kita tahu nih, kalau misalnya Garnier, Apple, Bioderma, RH, Raiku, itu tuh termasuk brand-brand yang paling diminati di Sosiola. Tapi karena di scatter plot terakhir, di plot terakhir itu Garnier, yaitu klaster 4 yang paling banyak rekomendasi dan paling banyak repurchase-nya, maka untuk brand Garnier lebih disarankan untuk lebih disarankan untuk Sosiola agar lebih banyak mempersediakan stok untuk barang untuk produk dengan kategori moisturizer khusus untuk Garnier karena paling banyak diminati oleh pelanggan. Gitu. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Safira. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.